Kembali lagi bersama saya Triar Lambang dan di sebelah saya Bapak Muhammad Yusuf Guamo dari Customer Service Manager BenQ untuk Indonesia ya Pak ya? Iya betul. Ya, hari ini saya diundang oleh Bapak Muhammad Yusuf Guamo lewat email untuk nyobain BenQ W1210 ST ini. Kenapa BenQ mengeluarkan proyektor gaming? Sebenarnya adalah pengalaman kita di bidang display. Kemudian kita juga terjun di bidang e-sport. Itu yang memicu kita untuk membuat mengcombine antara proyektor dan e-sport. Karena beberapa pertanyaan dari forum dari customer, apakah proyektor itu bagus untuk dibuat bermain game? Kita menjawabnya dengan meluncurkan produk W1210 ST ini. ST ini. Iya betul. Jadi memang BenQ sendiri udah mendesain ini untuk gaming ya Pak ya? Ya, karena kenapa juga kita memilih konsol gaming? Ada alasannya sebenarnya. Kenapa tuh Pak? Karena yang pertama adalah konsol gaming itu adalah segmen yang paling memerlukan display. Ya kan? Dia tidak bisa berdiri sendiri juga tentunya gitu kan. Dia demand untuk displaynya sangat tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah interact antara pemainnya itu better daripada PC gaming. Karena konsol gaming sendiri menurut kita adalah salah satu segmen yang sangat besar untuk memerlukan display itu sendiri. Gitu kan. Kemudian interact antar pemainnya juga itu lebih tinggi dibanding PC gaming sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sekarang konsol gaming juga udah memasukin udah mulai diperlombakan juga, gitu kan, secara profesional. Oh, turnamen-turnamen ya, tingkat ada luar, turnamen Street Fighter, gitu kan, salah satunya. Kemudian banyak game-game yang di konsol udah mulai masuk ke e-sport. Perbedaan kenapa kita mesti migrasi dari bermain konsol gaming di TV dengan bermain konsol gaming menggunakan proyektor. Yang pertama adalah tentunya adalah size is matter. Size is matter. Betul. Okay. Di televisi kita terbatas mungkin sekarang sekitaran 60 inch ya. 60 inch. Ya, 60 inch, ada 100 inch tapi harganya itu bisa ya bisa beli 4 atau 5 proyektor. Lebih mahal ya? Ya, betul. Untuk dapat image 100 inch gitu kan. Sementara kita bisa nembak proyektor dengan display maksimal untuk best performance itu di 120 inch. Berarti masih bisa lebih tuh Pak? Masih bisa lebih. Masih bisa lebih ya? Berarti lebih dari 100 inch juga bisa. Ya, pertama adalah size is matter, gitu kan. Kita mendapat display screen yang lebih besar daripada TV tentunya. Dengan bigger screen berarti otomatis lebih best experience di situ. Gitu kan. Kita mendapat pengalaman baru yang lebih bagus ketimbang ataupun lebih menantang ketimbang bermain dengan TV. Karena TV-nya size-nya kecil juga. Betul. Kalau untuk portability berpengaruh nggak Pak? Tentunya karena konsol gaming sendiri adalah segmen yang mobility-nya lumayan tinggi. Gitu kan, lumayan tinggi. Yang paling tinggi adalah para gamer yang bermain di mobile phone tentunya gitu kan, karena dia bisa bermain di mana aja, gitu kan. Yang paling berbicara mobility juga, yang paling rendah itu adalah PC gaming. Ya, nggak bisa kemana-mana Pak. Nggak bisa kemana-mana, gitu kan. Benar. Nah, yang ketiga yang berada di tengah adalah konsol gaming. Kan kita menggunakan proyektor untuk bermain konsol gaming, kita bisa berpindah-pindah otomatis, gitu kan. Kita bisa bermain di kamar, gitu kan. Kemudian pindah ke ruang tengah, ataupun ketika kita berlibur ke villa, kita bisa pindah dan bermain di sana. Iya. Dan itu berarti BenQ W1210 ini easy to use ya Pak?
kayak setupnya gampang mudah lah ya Pak berarti ya? Ya tentunya. Pasti ya. No hassle. No hassle. Oke, berarti memang keren banget guys. Jadi kalau misalkan lu semua pengen jalan-jalan ke misalkan ke Cipanas atau apa, main bareng sama teman-teman di sana gitu, bawa proyektor ini, tembak langsung 100 inch. Jadi nggak perlu pakai TV, lu bawa TV sama kardusnya, bawa manggul-manggul. Kalau ini lu tinggal bawa masukin tas gitu ya Pak ya, tinggal bawa plug ke PS4 langsung main nih. Keren banget pastinya. Nah kita mau tahu banyak lagi nih Pak soal BenQ W1210 ST ini. Sebenarnya itu kelebihan proyektor dibanding TV tadi udah dijelaskan gitu kan. Sebenarnya ada perbedaan yang bisa masuk ketika kita bermain di konsol game di TV dan bermain konsol game di proyektor. Yaitu adalah input lag. Input lag. Bagi gamer input lag, apalagi konsol gamer ataupun lebih hardcore-nya lagi PC gaming, mereka sangat concern terhadap hal ini gitu kan. Baik di proyektor maupun di TV itu input lag-nya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Bahkan di HD TV yang paling mahal pun sekelas premium juga gitu kan, input lag-nya mereka itu masih di sekitaran 40 milisecond. Itu tanpa interpolation gitu kan. Dengan interpolation lagi mereka mungkin bisa nembus 100 ms. Tentunya itu udah nggak acceptable lagi. Gede juga ya berarti ya Pak. Betul. Kalau BenQ ini sendiri berapa? Kalau yang ini 16,6. 16,6 versus 100. Ya. Dan lumayan nih. BenQ W1210 ST juga ini dilengkapi dengan DLP teknologi. DLP. Oh. Ya. Itu yang selalu di campaignin BenQ kayaknya saya lihat di Betul. banner ada DLP, di sini juga ada. Nah, DLP ini itu apa sih, Pak? DLP adalah singkatan dari Digital Light Processing. Digital Light. Kalau kita berbicara di segmen gaming, tentunya adalah kalau kita mungkin kalau di monitor kita akrab dengan response time. Ketika kita berbicara response time kelas LCD gitu kan, itu IPS, let's say kita berbicara IPS ya range-nya di 4 millisecond. TN untuk monitor gaming itu range-nya bisa nembus di 1 millisecond. Tapi G to G, gray to gray gitu kan. Nah, kalau untuk level DLP, Digital Light Processing gitu kan, response time-nya itu bukan di millisecond levelnya, tetapi di microsecond. Lebih kecil lagi berarti, Pak? Lebih kecil. Bisa sekitaran ratusan kali lebih cepat daripada LCD. Jadi kalau umpamanya kita total input lag gitu kan, ya paling tinggal 16,6. 16,6. Nah, kalau umpamanya kita bermainnya dengan TV gitu kan, ataupun bermainnya dengan monitor untuk konsol gitu kan, ya kita mesti tambah lagi response time dan input lag-nya itu sendiri. Iya, jadi lebih banyak. Apalagi TV-nya punya interpolation gitu kan, itu pasti otomatis bisa tembus di atas ratusan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada, saya pikir kayak misalkan saya mau jalan-jalan terus mau main game terus saya bawa proyektor apa aja gitu, berarti nggak cocok ya Pak? Berarti harus memang proyektor yang didesain untuk gaming ya, karena tadi ada input lag itu ya berarti ya. Ya itu pertama gitu kan. Yang kedua adalah kalau kita berbicara gaming, khususnya konsol gaming, adalah kita nggak bisa merubah resolusi dari gaming itu sendiri. Kan? Mostly gaming khususnya PS4 itu di grid-nya native-nya itu 1080. 1080 dan resolusinya BenQ sendiri? Proyektor kita 1080. Native. Wih, bagus. Jadi kalau seumpamanya nanti kita bermain konsol gaming dan let's say proyektor yang kita gunakan adalah SVGA umpamanya 800 x 600 gitu kan, itu ada upscaling lagi di situ. Ketika ada proses upscaling lagi, input lag otomatis tambah lagi ya berarti ya? Tambah lagi, dan upscaling otomatis nggak setajam gambar yang native. Iya, berarti kalau pakai PS4 pakai ini berarti dia pas ya Pak ya? Berarti nggak ada bottleneck ya berarti? Nggak ada bottleneck. Pas banget. Karakteristik dari DLP adalah seperti ini. Jadi pixelnya lebih rapat gitu kan, dibandingkan dengan proyektor yang menggunakan teknologi LCD. Itu ada gap jarak antara pixel dan pixel. Itu ketika kita, umpamanya saya dengan Mas Tri sekarang berada di posisi screen sedekat ini, kita nggak bisa melihat kotak-kotaknya nih. Tapi ketika teknologinya LCD, pixelnya bakalan kelihatan di sini. Oh, membesar gitu kotak-kotaknya berarti ya? Otomatis. Karena dia
jarak antar pikselnya lebih besar. Lebih besar. Iya. Jadi karakteristik dari DLP ya seperti ini, lebih tajam gambarnya. Tajam banget sih guys, ini rapet banget. Betul. Tapi ini pixelnya sih bener-bener rapet, jadi Dan yang terpenting adalah karena ini adalah proyektor untuk gaming, gitu kan. Tentunya bukan hanya fiturnya tidak seperti proyektor-proyektor biasa juga. Kita juga membenamkan fitur-fitur gaming di dalamnya. Di sini ada, kita lihat menu, ada picture mode. Nah, di picture mode ini kita membuat dua preset game, game bright dan ini game. memang dari pabrikannya Pak? Bukannya buatan user preset gitu ya kan berarti Pak? Bukan. Berarti memang dari factory-nya disiapin ya? Nah, fitur game ini warna lebih natural, input lag-nya lebih rendah, kita masih bisa dapat detail di dark skin gitu kan. Nah, kemudian kita ada juga game bright gitu kan. Game bright itu, nah ini dia, untuk kondisi ruangan yang lebih terang gitu kan. Oh seperti ini? Seperti sekarang? ini. Oh. Seperti ini, kondisi ruangan lebih terang. Nah, kita menyarankan untuk menggunakan game bright karena brightness-nya lebih tinggi daripada game biasa, fitur game gitu. Kemudian karena dia juga kita benamkan lensa short throw, jadi jarak tembaknya dekat ya. Nah. Tapi kalau misalkan kayak bukan short throw ini, kalau bukan short throw dengan image segini mungkin di kamera situ proyektornya. jauh juga ya guys. Berarti memang bener Bisa 4 meter, 3 meter, 4 meter lah. Cocok ya, Pak? Bisa bermain game di mana aja. Di mana aja, Mau di ya? kamar, mau di ruangan tamu ataupun dengan jadi jangan menjadikan space itu sebagai limitasinya. Iya. Control dia jadi minimal shadow juga gitu kan. Iya. Jadi ketika dia dekat, ya orang bisa lewatnya di belakang ketika kalian bermain game, Iya. bukan di depan proyektornya. Kali lagi ya kita nggak puas dengan hanya menampilkan visualisasi doang. Kita juga memberikan tambahan 2 buah speaker 10 watt masing-masing. Jadi ketika bermain game nanti bisa dicoba speakernya seperti apa. Itu beda. Dugem nih. Jadi nggak sabar pengen nyoba. Ayo. Tantangin Mas Ucup main PES. Oke guys, tadi kita udah main PES 2017 Pak. Yap. Dan ternyata saya kalah 5-0. Mas Ucup memang udah profesional dalam PES deh. Mas Ucup ada yang mau disampaikan buat di ini viewers kami di Mungkin sedikit aja. Cobalah hal-hal yang di luar mainstream ya, salah satunya dengan main game di proyektor. Mungkin selama ini banyak yang bertanya juga kepada saya bahwa gimana kita performance game ketika dicoba di proyektor, apakah ada problem atau enggak gitu kan. Nah, solusi dari BenQ adalah W1210ST. Kalian harus nyoba. Benar banget. Dan saya udah nyoba, makasih Mas Ucup diberi kesempatan Sama-sama. buat nyoba gitu Ya. dari kami. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel karena kita masih ada beberapa produk review dari brand lain dan brand BenQ. Jadi nanti ada apa lagi nih Mas? Rahasia. Rahasia. Oke, sering-sering like, sering-sering subscribe biar Mas Ucup sering ngasih ini produk experience gitu biar kita ada topik juga. Thank you ya guys. Kita juga mau pamit karena sekarang udah hampir jam 8 malam.
Terima kasih Mas Ucup, udah Sama-sama. ngelewatin waktu banget. Terima kasih juga udah sempetin waktunya untuk main ke sini. Makasih Mas, bakal sering-sering Mas kalau Oke. di jamunya kayak begini. Oke. Thank you ya guys, dah.